Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Ini mata kuliah mekanika fluida. Kita membahas masalah viskositas. Seperti kita ketahui, viskositas itu adalah ketahanan sebuah fluida untuk melawan deformasi, ya, deformasi atau perubahan bentuk lah, seperti itu. Kalau sejarahnya itu seperti ini, kecenderungan fluida untuk mengalir dengan mudah atau sulit lah, seperti itu ya. Paham kira-kira ya? Terus prinsip bahwa aliran fluida berbanding lurus dengan gaya yang diterapkan dipakai untuk membangun kelas-kelas cairan, dikenal sebagai fluida Newtonian. Jadi fluida itu ada macam-macam, ada fluida Newtonian dan yang Newtonian. Pada kali ini kita khusus membahas masalah viskositas. Viskositas ini sangat penting ya, digunakan untuk masalah pelumasan pada komponen mesin ya. Jadi kekentalan itu sangat berpengaruh terhadap awet enggaknya sebuah mesin ya. Nah, ini viskositas juga untuk menghambat adanya gesekan. Gesekan itu sangat merugikan karena termasuk dalam losis biasanya itu. Nah, untuk mengurai gesekan biasanya dikasih pelumasan yang mempunyai viskositas tertentu ya. Viskositas itu ada dua, viskositas kinematik sama dinamik. Kalau dinamik itu viskositas mutlak, kalau viskositas kinematik itu viskositas dibagi dengan berat jenisnya ya. Itu masa jenisnya, maaf. Nah, ini salah satu contoh pengaruh viskositas atau minyak terhadap bidang yang sejajar. Apabila ada bidang yang sejajar seperti ini, terus diberi gaya geser, maka yang mempunyai gaya geser yang mudah bergeser itu yang paling atas, sedangkan yang bawah akan tetap. Perubahan ini dinamakan sebagai rate of shear atau pergeseran, rata pergeseran ya. Terus ada lagi shearing stress, gaya persatuan luas untuk menciptakan perubahan bentuk. Nah, ini ada persamaan yang paling sederhana tentang viskositas. Gaya dibagi persatuan luas atau S sama dengan F per A. F itu gaya, A itu luas penampang, S itu gaya geser ya, atau bisa juga dengan rate of shear nya atau G atau dV per dx seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu gradien kecepatan ya. Nah, sekarang kita membahas masalah viskositas dinamis. Viskositas dinamis apabila ada fluida pada plat yang diam kecepatan 0, sedangkan pada plat bergerak kecepatannya sama dengan kecepatan plat. Tegangan geser yang bekerja pada plat atas sebanding dengan gradien kecepatan. Konstanta sebandingnya disebut viskositas dinamik. Ini ada plat yang bergeser, ada plat yang stasioner. Nah, di tengah ini cairan fluidanya atau olinya lah. Apabila plat ini bergeser searah ke arah sumbu X, maka akan terjadi tegangan geser. Akan terjadi suatu tegangan geser. Yang persamanya itu F dibagi A, gaya dibagi luas penampang ya. Misalkan ada dua plat, di tengahnya ada fluida atau minyak, terus kita masukkan plat lagi ke dalam fluida atau minyak. Berapakah gaya yang dibutuhkan untuk masuk ke area di tengah-tengah dua plat ini? Nah, di sini bekerja ada gaya total. Jadi
sama F atas sama tambah F bawah ya. Untuk F atas atau gaya yang sebelah di bagian atas plat yang kita masukkan, samanya itu mu dibagi H atas atau ketinggian atas. Ketinggian antara plat pertama sampai plat yang dimasukkan ya. Atau ini ibaratnya ini yang bergeser, terus di atasnya lagi ada plat lagi, dua plat antara ini sama ini, terus di tengah ini yang bergeser. Ini analogi buat tugas soal yang nomor pertama ya. Jadi berapa? Jadi ada gaya total sama dengan gaya bagian atas, jaraknya itu, terus gaya yang bagian bawah. Mu dibagi H atas kali luas penampang ditambah mu dibagi H bawah. Ini H bawah, maaf ya. Mu dibagi H bawah dikali luas penampang. Nah, untuk yang ini bisa menjawab tugas nomor pertama ya. Nah, habis itu kita masuk ke viscositas dinamis. Kita bahas lagi ya. Mu sama dengan tegangan geser dibagi gradien kecepatan. Bisa juga pakai satuan yang lain atau centipoise. Biasanya pakai centipoise ya. Ini salah satu cara untuk mengukur viskositas sebuah fluida pakai hukum Stokes. Jika sebuah bola jatuh ke dalam fluida yang kental, selama bola bergerak di dalam fluida, pada bola bekerja gaya-gaya berikut, yaitu gerak bola ke arah bawah, gaya Archimedes gaya ke atas, gaya Stokes berarah vertikal ke atas ya. Gaya geser atau bola yang bergerak dalam fluida diam disebut gaya Stokes. Gaya Stokes dirumuskan dengan Fs sama dengan 6 pi R mu V. F itu gaya Stokes, gaya gesekan Stokes, mu itu koefisien viskositas, R jari-jari bola, V kecepatan relatif bola terhadap fluida. Jadi bolanya dimasukkan ke fluida yang akan kita ukur. Otomatis ada gaya Stokes yang arahnya ke atas ya. Terus ini koefisien viskositas fluida yang dihitung dengan persamaan gaya Stokes tadi ya. Jadi mu koefisien viskositas 2 R kuadrat kali G kali massa jenis fluida dikurangi massa jenis bola dibagi 9 dibagi V kecepatan maksimum bola. Untuk mencari kecepatan maksimum dicari berapakah jarak yang digunakan. Misalnya di tabung gelas ukur, kita kasih jarak dulu misalkan 15 cm. Jadi bola dari titik 0 atas sampai ke 0 bawah yang berjarak 15 cm kira-kira menempuh berapa detik. Habis itu jarak dibagi waktu tersebut, jadilah kecepatan maksimum bola ya. Ini persamaan untuk menjawab soal nomor 2. Ini sudah paham ini ya. Yang tadi paham ya. Nah, ini persamaan viskositas Stokes ya, satuan dari gaya gesekan Stokes tadi ya, hukum Stokes ya. Sekian dari